Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarial dengan NIM 20030605 dari kelas PTNB. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Produksi Ternak Unggas yang diampu oleh Ibu Tati Widianasari, SPTNP. Yang pertama, soalnya gambarkan organ reproduksi atau urogenital pada ternak unggas jantan dan jelaskan fungsinya. Nah, jadi urogenital pada unggas jantan itu yang pertama ada testis. Ini berfungsi untuk memproduksi spermatozoa. Kemudian ada epididymis, itu berfungsi sebagai tempat pemasakan dan juga penyimpanan dari spermatozoa. Kemudian ada ductus deferens, di mana di sini dia berfungsi untuk membawa sperma ke luar tubuh. Kemudian ada uretra yang merupakan saluran kelamin. Kemudian nanti sperma akan keluar melalui kloaka. Nah, soal yang kedua itu ada organ tractus digestivus, jelaskan organ dan fungsinya. Sekretum.
Jadi traktus digestivus itu dimulai dari cavum oris, di mana di cavum oris ini terdapat glandula salivari. Nantinya makanan akan masuk melalui cavum oris untuk menuju ke crop. Sebelum menuju ke crop, nantinya ada saluran yang disebut dengan esophagus yang berfungsi untuk membawa makanan dari cavum oris menuju crop. Nah, nantinya di crop ini makanan akan disimpan untuk sementara. Selanjutnya makanan akan menuju proventriculus, di mana makanan dicerna secara enzimatik. Setelah itu makanan akan menuju ke gizzard, di mana makanan akan dicerna secara mekanik menggunakan grit atau batu-batu kecil. Kemudian nantinya makanan akan masuk melalui intestinum tenue yang terbagi menjadi 3, duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang berasal dari enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Kemudian makanan akan masuk menuju ke jejunum, di mana jejunum itu berfungsi untuk penyerapan sisa-sisa pencernaan dari duodenum. Selanjutnya makanan akan masuk ke ileum, di mana di sini terjadi penyerapan air dan juga mineral. Selanjutnya dari intestinum tenue makanan akan menuju ke intestinum crassum yang terbagi menjadi 3, ceca, kolom, dan rectum. Yang nantinya setelah itu yang mana nantinya di intestinum crassum makanan itu diserap kembali agar nantinya bisa dibuang melalui kloaka. Nah, di kloaka ini merupakan 3 muara reproduksi, feses dan juga metabolisme. Nah, selanjutnya gambarkan dan jelaskan nama tulang, ekstremitas posterior dan juga anterior. Jadi di ekstremitas anterior itu ada tulang humerus yang paling atas, yang paling besar, kemudian ada tulang radius yang lebih besar daripada tulang ulna, kemudian ada tulang osacarpilla, itu tulang yang ada di antara telapak tangan, kemudian ada di giti atau jari, selanjutnya ada carpus metacarpus. Nah, untuk ekstremitas posterior itu ada os femur untuk tulang yang paling panjang di kaki, kemudian ada patella yang merupakan tulang dengkul, kemudian ada tibiotarsus, selanjutnya ada fibula yang tulang sebelum telapak tangan, kemudian ada tarsus metatarsus, tulang yang ada di antara fibula dan phalanges, kemudian ada phalanges yaitu jari. Nah, kemudian kebijakan pemerintah yang saya pilih saat tugas pertama mata kuliah produksi ternak unggas. Nah, kebijakannya itu tentang penyediaan, kemudian pengedaran, dan pelaporan dan juga pengawasan dari telur konsumsi dan juga ayam ras. Nah, untuk penyediaan ayam ras dan telur konsumsi itu dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional sesuai dengan keseimbangan dan juga
keseimbangan supply dan juga demand yang nantinya akan dihitung dan dianalisa oleh tim analisa. Nah, setiap orang yang mengedarkan telur konsumsi dan juga ayam ras itu, telur konsumsi dan juga bibit ayam ras itu nantinya wajib memiliki sertifikat veteriner dan juga sertifikat yang sudah tersertifikasi oleh Menteri Kesehatan. Nah, pelaku usaha telur konsumsi dan juga ayam ras itu nantinya wajib melaporkan produksinya dan juga peredarannya kepada Jenderal Peternakan dan juga Kesehatan Hewan, pada Direktur Jenderal Peternakan dan juga Kesehatan Hewan. Nah, penyediaan dan juga peredaran dari telur konsumsi dan juga ayam ras ini nantinya diawasi oleh menteri, gubernur dan juga bupati sesuai dengan kewenangannya. Alasan kebijakan ini dikeluarkan itu karena untuk mengatasi keluhan mengenai harga telur yang menurun atau merosot. Nah, selanjutnya jelaskan proses terbentuknya telur. Nah, proses terbentuknya telur itu nantinya dia mulai dari ovarium, di mana di ovarium itu telur dimasak dan kuning telur itu dimasak, kemudian kuning telur yang sudah masak itu nantinya akan jatuh ke infundibulum dan ditangkap oleh infundibulum, di mana di situ terjadi sintesis sumber protein yang dimana itu terjadi selama 15-20 menit. Nah, selanjutnya dari infundibulum telur akan menuju ke simpangan magnum yang dimana di situ terjadi proses pembuahan jika terdapat spermatozoa, jika tidak maka tidak terjadi pembuahan. Selanjutnya telur akan masuk ke magnum, di mana magnum itu terjadi proses pembentukan albumin. Nah, pembentukan albumin ini memakan waktu sekitar 3,5 jam. Kemudian setelah dari magnum telur akan menuju ke ismus. Nah, dari ismus, kemudian di ismus itu terjadi sintesis selaput kerabang yang memakan waktu selama 1-2 jam. Nah, selanjutnya dari ismus itu masuk ke uterus. Nah, di uterus ini terjadi proses yang paling lama, yaitu pembentukan kerabang dan juga klasifikasinya. Maka di uterus ini waktu yang dihabiskan itu hampir 18-21 jam. Selanjutnya ke vagina, di mana di vagina itu telur dilapisi oleh kutikula atau cairan disinfektan agar tidak masuk bakteri. Nah, di sini memakan waktu sekitar 15 menit. Selanjutnya telur akan keluar melalui kloaka. Nah, selanjutnya performa dan ciri-ciri dari unggas yang diambil saat tugas kedua mata kuliah produksi ternak unggas. Nah, ciri-ciri dari yang saya ambil tuh ayam Orpington. Nah, ayam Orpington ini memiliki bulu berwarna hitam, putih, buff, biru dan juga spes. Namun di Amerika yang merupakan tempat asalnya, itu ayam tersebut memiliki bulu yang aslinya itu berwarna buff. Nah, karakteristik lain dari ayam Orpington ini, dia bentuknya dia sedikit melengkung, dan di punggungnya itu dia pendek, dan juga garis bawahnya itu nantinya berbentuk V, kepalanya kecil, dan jenggernya berbentuk tunggal sedang. Produksi dari ayam Orpington ini itu dia bisa bertelur 175-200 biji per tahun. Namun sekarang peternak itu jarang membuat ayam Orpington itu ternak ayam Orpington itu sebagai ternak penghasil telur, karena yang diinginkan pada ayam Orpington ini sekarang hanya penampilannya saja. Nah, selanjutnya itu proses biosintesis kerabang dan juga tuliskan skemanya. Selanjutnya masuk ke ini sintesis kerabang. Nah, sintesis kerabang itu dia salah satu penyusunnya itu adalah kalsium karbonat, di mana
salah satu komponen utama dari kalsium itu ada Ca dan CO2 dan juga H2O, dimana nantinya itu dimetabolismekan di mukosa sel kelenjar kerabang, yang dimana nanti setelah dimetabolisme yang dimana nanti ada enzim karbonik anhidrasa yang mengubah selanjutnya masuk ke ini sintesis kerabang. Nah, sintesis kerabang itu dia salah satu penyusunnya itu adalah kalsium karbonat, di mana salah satu komponen utama dari kalsium itu ada Ca dan CO2 dan juga H2O, di mana nantinya itu dimetabolismekan di mukosa sel kelenjar kerabang, yang dimana nanti setelah dimetabolisme nanti ada enzim karbonik anhidrasa yang mengubah H2CO3 yang kemudian nantinya H2CO3 itu akan berubah lagi menjadi HCO3. Nah, selanjutnya HCO3 yang kemudian masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Nantinya plasma Ca kalsium yang ada di plasma darah dan juga mukosa sel yang ada di kalsium yang ada di mukosa sel itu nantinya akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian menyatu dengan HCO3 sehingga membentuk kalsium karbonat. Kemudian hidrogen yang ada di HCO3 di cairan dalam kelenjar kerabang itu nantinya melepas hidrogen, kemudian hidrogen tersebut masuk ke mukosa sel H2CO3 yang kemudian nantinya H2CO3 itu akan berubah lagi menjadi HCO3. Nah, selanjutnya HCO3 yang kemudian masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Nantinya plasma Ca kalsium yang ada di plasma darah dan juga mukosa sel yang ada di kalsium yang ada di mukosa sel itu nantinya akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian menyatu dengan HCO3 sehingga membentuk kalsium karbonat. Kemudian hidrogen yang ada di HCO3 di cairan dalam kelenjar kerabang itu nantinya melepas hidrogen, kemudian hidrogen tersebut masuk ke mukosa sel. Kemudian di mukosa sel itu ada hidrogen juga, yang sebelumnya ada hidrogen juga satu. Jadi kedua hidrogen ini nanti menyatu dan terbentuk menyatu dan masuk ke plasma darah dengan bentuk 2H+. Nah, selanjutnya itu ada proses biosintesis yok dengan skemanya.
Nah, sintesis dari yolk itu sintesis dari yolk itu komponen dari yolk itu terdiri itu nantinya terdapat kandungan yolk itu nantinya terdapat kandungan yang berasal dari asam amino, fosfor, kalsium dan juga lipid. Nah, pituitari yang merupakan kelenjar yang berada di bagian bawah otak itu nantinya menghasilkan hormon gonadotropin yang merupakan hormon kesuburan untuk menentukan kesuburan telur, dan juga hormon steroid. Hormon steroid ini nantinya memerintahkan estrogen untuk mengkoordinasi proses sintesis yang sintesis protein yang berada di yang nantinya dihasilkan oleh nukleus dengan bantuan sitoplasma. Nah, nantinya sintesis protein ini akan dibawa masuk ke dalam yolk yang merupakan salah satu komponen yolk itu dengan bantuan vitellogenin yang merupakan perkusor protein. Nah, vitellogenin ini terbagi menjadi dua jenis protein. Yang pertama lipovitelin dan juga yang kedua fosfitin. Nah, selain dia menghasilkan sintesis protein, nantinya hati itu akan menghasilkan beta lipoprotein yang merupakan salah satu juga komponen dari kuning telur atau yolk. Nah, folikel ini terdiri dari tiga layer. Yang pertama TK layer terluar. Kemudian ada granulosa layer dan juga oocyte. Sekian jawaban dari saya mengenai soal UTS mata kuliah produksi ternak. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan mohon maaf bila seperti dipotong-potong karena terjadi kesalahan teknis pada penyimpanan HP saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.